sekalian. Nah, untuk pertemuan kita pada minggu ini, tema kita adalah menyiapkan hati. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok temanya tentang menyiapkan hati? Nah, hal ini berkaitan dengan masa liturgi yang sementara kita rayakan pada minggu ini. Pada minggu ini kita sudah memasuki masa Advent yang kedua. Nah, pada minggu masa Advent yang kedua ini, kita terlebih khusus diperuntukkan untuk mempersiapkan hati kita. Nah, yang akan kita sambut pada masa Natal nanti adalah Sang Juru Selamat yang sungguh membawa keselamatan bagi dunia. Oleh karena itu, karena kelahiran Yesus sangat istimewa, maka kita juga perlu menyiapkan hati dan diri kita. Kalau kita menyambut seorang tamu di rumah kita, kita menyiapkan dengan begitu istimewa, apalagi kedatangan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, itulah yang bersama-sama akan kita lihat pada pertemuan kali ini. Bagaimana kita diajak untuk menyiapkan kita dan menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, yuk mari kita bergembira bersama. Halo adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan Bina Iman Anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara Bina Iman Anak ini berjalan dengan lancar. Nah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai pendampingan iman anak. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menjaga kami agar
pertemuan Bina Iman Anak ini berjalan dengan lancar. Namamu kami puji untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, adik-adik sekalian, kita kan sudah mendengarkan bacaan hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Nah, teman-teman pasti sudah mendengarkan bahwa tadi dikisahkan ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru di padang gurun untuk memberitakan kedatangan penyelamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi mungkin teman-teman kurang paham ya, apa maksudnya kok Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Mungkin teman-teman kurang paham, kok orang harus dibaptis? Kok Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita? Nah, sekarang Frater akan memberikan satu contoh bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, beberapa waktu yang lalu di seminari Frater, tempat tinggal Frater, bersama banyak Frater yang lain, kami akan kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Yaitu uskup kita, Monsinyur Yohanes Liko Ada. Nah, karena ini adalah tamu istimewa, kami semua mempersiapkannya dengan baik. Kami membersihkan lokasi seminari, merapikan bunga-bunganya, membuat dekorasi, membuat hiasan-hiasan dan lain-lain. Ada juga yang bertugas untuk menyiapkan makanan di dapur, ada yang bertugas untuk menyambut tamu dan lain-lain. Intinya kami mempersiapkan semuanya. Bahkan kami juga menyambut orang-orang yang akan menghadiri acara di mana Bapak Uskup akan datang. Nah, kemudian Frater berpikir, oh iya ya begini ya, kalau misalnya kita kedatangan tamu, kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.
Kita pasti akan membersihkan rumah kita. Mungkin seperti di rumah adik-adik sekalian, kalau ada tamu yang akan datang, pasti ibu, ayah akan mempersiapkan rumah dengan baik. Biasanya juga ibu akan menyapu rumah, membersihkan halaman, kemudian mengepel lantai. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Nah, Injil hari ini mengajak kita demikian. Kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mengapa sih jalan bagi Tuhan itu harus dipersiapkan? Nah, Yesus Kristus Tuhan kita adalah seorang raja. Dia adalah orang yang sangat berkuasa, yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, di masa Advent ini adalah masa persiapan bagi kita untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti minggu lalu sudah dijelaskan, sebelum masa Natal kita akan mengalami 4 minggu masa Advent. Advent kan artinya kedatangan, yaitu masa bagi kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang nanti akan kita peringati tanggal 25 Desember nantinya. Nah, pada bacaan Injil hari ini kita sudah mendengarkan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Katanya dia berseru-seru di padang gurun, menyerukan supaya semua orang bertobat untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kita sudah dengarkan Yohanes menggunakan jubah dari bulu unta, memakan belalang dan madu hutan. Nah, belalang ini bukan belalang seperti yang terbang itu biasanya, bukan. Belalang yang dimaksudkan adalah ada sejenis buah di tempat Yohanes Pembaptis, yaitu di Israel sekarang ada namanya buah belalang, bukan belalang yang terbang ya, bukan itu. Nah, dia mengatakan bahwa kita harus menyiapkan diri bagi Tuhan. Kita harus bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi persiapan bagaimana yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis? Apakah kita harus mempersiapkan rumah kita, mempersiapkan jalan-jalan untuk Tuhan, atau bagaimana? Ternyata tidak, teman-teman. Yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan hati kita. Bukan apa yang kelihatan, bukan saja dengan rumah kita yang bersih, bukan dengan pekarangan yang asri dan lain-lain, tetapi terutama kita harus mempersiapkan diri kita. Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kita harus memberi diri untuk bertobat. Nah, teman-teman, kalau misalnya menjelang Natal kan biasanya kita sibuk-sibuk di rumah kan. Biasanya seperti yang telah terkatakan tadi, ibu akan membersihkan rumah. Biasanya juga ibu akan membuat kue untuk tamu-tamu pada masa Natal. Biasanya ayah akan menyiapkan pohon Natal untuk kita pasang pada tanggal 25 Desember nantinya bersama dengan kandang Natal. Tetapi sebenarnya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus tidak selamanya demikian. Kita memang harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Mempersiapkan hati itu bagaimana ya? Mempersiapkan hati, kita harus membersihkan hati kita. Caranya bagaimana? Kalau misalnya selama ini teman-teman memiliki teman yang dibenci, mengatakan saya membenci itu, saya nggak suka sama dia, ya harus berani untuk memaafkan, untuk membersihkan hati kita. Selain itu kita harus rajin berdoa, entah itu berdoa pribadi sebelum tidur, sebelum makan, atau yang lebih baik berdoa bersama keluarga. Nah, begitu. Jangan lupa juga untuk selalu misalnya membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi yang walaupun saat ini masih kita ikuti secara online, tetapi teman-teman harus ingat kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan itu dengan baik, karena dengan demikian ini adalah bukti bagi persiapan kita dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, untuk menyiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita peringati nanti pada tanggal 25 Desember. Semoga nanti persiapan-persiapan kita, persiapan hati kita semakin mantap untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Halo adik-adik,
Kalian pasti sering kan melihat rambu lalu lintas di jalanan? Di pinggir-pinggir jalan, kita dapat melihat tanda-tanda rambu lalu lintas yang menunjukkan sesuatu atau memperingatkan agar pengguna lalu lintas dapat berlalu lintas dengan baik. Hari ini kita juga akan melihat rambu lalu lintas yang ada di dalam kitab suci. Bagaimana cara membuatnya? Lihat video ini sampai selesai dan siapkan alat-alat berikut ini. Untuk gambar, kalian bisa download dari link yang ada di kolom deskripsi atau kalian juga bisa menggambarnya sendiri. Selamat mencoba! Sekarang marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, semoga para pejabat gereja selalu dipenuhi dengan iman, harapan, dan kasih akan Kristus Putramu, agar mereka selalu menjadi saksi Injil-Mu yang mengundang kami untuk selalu tinggal di dalam kerajaan keselamatan-Mu. Semoga kami juga tidak puas diri, sombong atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat kami, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar, secara khusus dalam masa pandemi corona ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita, semoga semangat bela rasa dan cinta kasih kami terhadap para penderita sakit dan cacat di sekitar lingkungan hidup kami semakin berkobar, sehingga bersama dengan mereka kami kelak beroleh keselamatan abadi bersamamu di surga. Kami juga berdoa untuk kesembuhan mereka. Semoga Engkau memberkati para dokter, perawat, dan obat-obat yang mereka konsumsi. Semoga kelak melalui perawatan dan obat-obat yang mereka konsumsi, mereka bisa beroleh kesembuhan. Berkatilah juga sesama dan keluarga mereka. Semoga mereka selalu memberikan semangat
dan sukacita dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berikanlah kesabaran dan kekuatan kepada orang tua kami dalam mendidik dan membesarkan kami. Lindungilah dan sertailah orang tua kami agar selalu sehat dan terhindar dari mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik sekalian, marilah kita menyatukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik sekalian, di akhir pertemuan kita kali ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas cintamu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Di mana ya Bapa, Engkau telah hadir bersama-sama kami dalam pertemuan kedua kami pada minggu ini. Kiranya ya Bapa, melalui pertemuan ini, kami sungguh sadar bahwa betapa pentingnya bagi kami, terutama dalam masa Advent yang kedua ini, kami menyiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan Juru Selamat ke dunia ini. Ya Bapa, semoga dalam tingkah laku kami sehari-hari, kami senantiasa mempersiapkan diri kami, bukan hanya hal-hal lahiriah, tetapi juga dalam hal iman kami. Bapa Surgawi, berkati dan sertailah kami dalam kegiatan selanjutnya yang akan kami laksanakan. Semoga kami senantiasa menjadi saksi Injil-Mu di tengah dunia ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga, serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, tidak terasa ya pendampingan kita sudah selesai. Dan ingat ya adik-adik untuk menyiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga siapkan diri kalian, selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selalu rajin cuci tangan sebelum makan, menggunakan masker bila keluar rumah, agar nanti pada hari raya Natal kita bisa menyambutnya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan juga badan yang sehat dan kuat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Bye.